Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya, kita akan membahas untuk video selanjutnya terkait dengan supply chain. Ya, oke, kita mulai saja. Untuk supply chain optimization ya, atau mengurangi biaya dengan memperbaiki pengiriman. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa supply chain itu bisa dibilang sangat penting. Kenapa? Karena supply chain itu gambaran dari end-to-end flow. Jadi dari barang Anda menerima order sampai dengan jadi barang, sampai Anda kirim, sampai jadi duit. Gitu. Itu supply chain-nya. Jadi dari situ baru kita bisa, oh ternyata bisa menghasilkan uang. Dari uang menjadi uang kembali, gitu ya. End-to-end flow. Nah, kemudian yang berikutnya ini merupakan apa ya namanya? Apa itu supply chain? Kalau bisa dibilang ya itu tadi saya gambaran end-to-end flow. Kemudian ini merupakan apa ya? Kalau Anda bikin bisnis itu pasti butuh supply chain. Seperti apa? Rantai pasokannya itu seperti apa gitu. Sampai menjadi keluar dari proses Anda diterima oleh customer. Kemudian supply chain ini cukup complicated, terdiri dari banyak pemangku kepentingan dan kompleks, dari penyedia jasa layanan transportasi, penyedia bahan baku, penyedia gudang transportasi, kapal, bahkan sampai proses produksi itu sendiri, ya, pergudangan dan sebagainya. Kemudian kenapa supply chain itu penting? Nah, dari gambaran yang tadi saya sampaikan, end-to-end itu, kan sudah pasti kalau 50-70% itu biayanya itu di sini, di supply chain sini. 50-70% biaya operasional Anda itu ada di sini. Ya, dan supply chain ini merupakan tulang punggung. Tulang punggungnya bisnis kita ya. Jadi ada pastinya akan berpengaruh kepada biaya, kecepatan, kemudian pencegahan resikonya harus Anda jalankan, kemudian quality control harus Anda pastikan. Loh, kok bisa Pak quality control masuk ke supply chain? Kenapa menjadi penting? Iya, karena ketika supply chain-mu bermasalah, produkmu itu bakal berpengaruh. Packaging-nya, kontainernya, ya, handling-nya, dilempar-lempar misalkan barangnya hancur semua. Ya, itu sudah pasti bermasalah nantinya. Ya. Terus cash flow optimization. Nah, ini pengaruh nggak Pak? Pasti. Makin lama Anda prosesnya, makin panjang, investasi atau biaya kos uang yang Anda simpan spend itu kan makin panjang, makin napas Anda butuh banyak, butuh panjang. Sehingga ya modalnya jadi besar. Tapi begitu Anda bisa optimalisasi, ya biayanya pasti lebih kecil. Gitu. Ini tantangan-tantangan, tadi saya sudah sebutkan. Supply chain itu tantangannya ada di lead time dan keterlambatan. Ini tantangannya. Yang kedua itu inventory yang tinggi, itu pasti biaya. Dan suppliermu bermasalah, supplier issue. Nah, ini juga masalah. Kemudian visibility. Visibility maksudnya itu apa? Jadi visibility ini Anda nggak tahu. Kalau punya supplier ditanya, Pak kapan kirim? Gitu, terus bilangnya, ya udah nanti kalau udah saya kirim gitu. Nah ini yang bermasalah. Ini kalau kayak gini supply chain-nya nggak bisa jalan. Anda harus punya komitmen kapan, berapa banyak,
ya, itu dan kualitasnya seperti apa, itu harus jelas angka, dalam bentuk angka. Kapan berarti harus ada tanggal, ya, berapa banyak harus ada angkanya, dan seperti apa itu berarti yang sudah ada kesepakatannya. Ya, seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip supply chain yang menganut pada Lean. Satu, pull system, bukan push system. Just in time delivery, just in time. Pull itu berarti berdasarkan permintaan aja. Kalau permintaan ada baru dikirim, nggak usah nyetok. Kalau push system itu berarti Anda bikin banyak nyetok, nah itu nggak optimal. Pull system kalau menganut prinsip Lean. Just in time itu ngirim tepat waktu, tepat jumlah, ya, dan tepat barang. Terus supplier atau vendor Anda itu dijadikan partner, bukan sekedar transaksi. Terus yang keempat, jadi selesaikan masalah itu jangan di akhir, tapi di awal. Jadi kalau bisa di vendormu, di suppliermu masalah itu sudah kedetek. Jadi ditahan di sana, jangan di kamu atau sudah malah sampai ke customer, malah lebih bahaya lagi. Terus continuous flow, lebih baik ngirim itu sedikit-sedikit, tapi terus ngalir daripada lot-lot besar, sedah itu berhenti, besar lagi berhenti, besar lagi berhenti. Semakin kecil lotnya tapi terus konsisten, itu makin baik. Itulah prinsip Lean Supply. Nah, kalau kita pengen lebih cepat, salah satu untuk strateginya itu adalah Lean. Caranya satu, ya tadi, just in time. Jadi bikin sesuai dengan lead time-nya. Dua, apa? Minimalkan WIP prosesnya, kecilkan lotnya. Jadi continuous flow, kecil lotnya tapi terus. Nah, itu strategi-strategi yang bisa kita mainkan untuk Lean. Oke, lanjut ke logistik dan distribusi. Nah, di sini yang bisa memperpendek lead time. Tadi salah satu lagi itu rute. Rutenya dioptimalkan. Lewat jalan mana, ya. Terus shipment consolidation itu bagaimana? Digabung-gabung. Jadi produk ini digabung jadi satu. Kalau satu tujuan, satu jalur ya digabungin aja. Kemudian positioning warehouse. Jadi warehouse kalian atau warehouse Anda itu harus dipikirkan ketika bikin warehouse. Kalau usahakan mendekati vendornya atau mendekati customernya, jangan jauh-jauh di semuanya. Jadi makin dekat makin baik gitu ya. Rute itu berarti jalur, banyak muter-muter, masalah. Angkutan ya itu juga mempengaruhi. Last mile, jarak juga mempengaruhi. Jadi kalau ini secara di luaran. Kalau di pabrik bagaimana rute? Rute itu ya layout, flow, material, komponen gitu. Kalau shipment konsolidasi apa? Ya troli, isinya troli itu apa? Sekali ngangkut cuma isinya satu, lorinya sebesar apa, yaitu shipment consolidation itu masalahnya. Kemudian kalau strategi warehouse ya warehouse-nya di belakang jauh, yang bikin di depan sono ya jalan tiap hari, begitu kan jauh. Nah itu contoh kalau yang di factory manufacturing. Nah visibility supply chain itu maksudnya itu adalah status. Jadi dari janji schedule sampai status. Jadi sekarang sudah sampai mana, sekarang sudah sampai mana. Nah itu kalau Anda misalkan beli produk paket online gitu, pasti kan Anda tahu trackingnya. Produk ini sudah nyampe mana, sudah nyampe mana, sudah nyampe mana. Nah ini penting kalau di supply chain, ini sangat membantu, sangat membantu kita dan bisa mengoptimalkan. Sehingga kita bisa lebih efisien. Jadi nggak setiap saat telepon dan sebagainya.
Ya, di sini bisa menggunakan digitalisasi yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Ya, kita bisa pakai IoT, bisa pakai Varcode, ERP system, dan banyak lagi. Nah, untuk risk management ini ada di apa? Kita bisa melakukan beberapa strategi. Satu, supplier diversification. Maksudnya itu tadi memang di depan sudah disinggung jangan terlalu banyak competition. Bukan, maksudnya diversification itu adalah punya 2 atau 3 dan tidak semua, tapi bukan dimonopoli gitu loh maksudnya. Semua komponen Anda disuplai oleh satu orang, itu juga salah. Jadi beberapa komponen, itu misal punya 5 komponen yang disuplai atau 5 produk yang vendor. Nah, ini kalau bisa, vendormu atau vendor Anda itu diversifikasi. Jadi 2 vendor di sini, 2 vendor di komponen A, 2 vendor di ini. Jadi tidak dimonopoli oleh satu orang. Nah, itu namanya cara meminimalkan resiko ya supplier. Jadi dan ini juga bukan satu, ada 2 atau 3. Jadi sehingga nanti ada kelasnya gitu. Kemudian nurturing. Nah, ini lebih didekatkan aja. Terus buffer safety stocknya tadi yang ada oh yang ini biasanya demand-nya lebih banyak, komponen ini lebih banyak, nah itu buffernya itu diatur. Nah, bagaimana teknik ngatur dan sebagainya itu case by case. Nah, kalau saya ya bisa mendampingi berdasarkan case by case, tidak bisa dipukul rata. Di sini ada contoh aja, jadi ada sebuah manufacturing dengan 6 bulan lead time. Dia bisa dengan mempraktekkan just in time aja, memang saya juga banyak ngalami. Just in time itu bisa sampai menurunkan sampai sekitar 40%, memang inventory bisa sampai 50%. Bahkan di perusahaan yang sekarang saya jalani juga saya mampu dari 18 lead time 18 hari sekarang di bawah 12 hari lead time productionnya. Nah, ini salah satu keuntungan dari menggunakan supply chain dengan lean principle. Jadi inventory reduction-nya itu 40-50% saving, lead time-nya 30-50% lebih cepat ya. Dan quality-nya karena lebih sedikit WIP, maka quality-nya lebih gampang kedetek. Jadi orang lebih cepat aware gitu. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan supply chain ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin terkesan teori-teori, tetapi saya tidak bisa menampilkan secara teknis karena salah satu hal bahwa saya tidak bisa membocorkan atau menampilkan secara publik produk-produk atau teknik-teknik yang saya sudah terapkan di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi mohon pemahamannya. Jadi kalau memang kok Pak kok teoritis banget ya, tapi kalau mau praktek silakan hubungi saya, DM saya atau kirim email untuk konsultasi dan diskusi secara langsung. Oke, demikian semoga bermanfaat. Sampai jumpa.